Kami ajak Anda ke diskusi berikutnya di Sapa Indonesia Malam. Imbas dari serangan militer Israel terhadap Hizbullah di Lebanon, media pemerintah Iran Fars melaporkan otoritas Iran dikabarkan kembali menutup Selat Hormuz pada Rabu 8 April lalu. Penutupan terjadi sebagai respons atas serangan Israel ke Lebanon. Situasi ini membuat jalur strategis pengiriman minyak dunia kembali macet. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Said Khatibzadeh, memastikan jalur strategis Selat Hormuz masih bisa dilintasi oleh kapal sipil, namun tetap harus berkoordinasi dengan otoritas Iran demi keamanan. Karena Iran mengakui telah menempatkan ranjau laut sebagai bagian dari strategi perang. I can tell you that until now, the Strait of Hormuz is open. Of course, there are technical restrictions because of the war zone and because of many arrangements that Iran did during the war, during this aggression against Iran. So there are some technical restraints, and this is why that all the ships that they would like to pass through the Strait of Hormuz, they have to communicate with our army and our military contact points there because of the limitations in this strait. And this strait is a very narrow strait. It is in our territorial water, plus Omani territorial water, it is inside our water. Gedung Putih merespons laporan media yang menyebut Iran kembali menutup Selat Hormuz karena Israel terus menyerang Lebanon. Juru bicara Gedung Putih Caroline Levitt menyatakan penutupan Selat Hormuz tidak bisa diterima. Juru bicara Kepresidenan AS menegaskan kembali tuntutan Presiden Donald Trump agar Selat Hormuz dibuka segera. Tuntutan itu merupakan bagian dari poin perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati. Saat ini terjadi peningkatan lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Menurut Caroline, apa yang dilakukan Iran berbeda dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Amerika meminta Selat Hormuz segera dibuka kembali. Is completely unacceptable, and again, this is a case of what they're saying publicly is different privately. We have seen an uptick of traffic in the Strait today, and I will reiterate the President's expectation and demand that the Strait of Hormuz is reopened immediately, quickly, and safely. That is his expectation. It has been relayed to him privately that is what's taking place, and these reports publicly are false. Setelah Iran dan Amerika sepakat melakukan gencatan senjata, Israel malah berulah dengan melancarkan serangan ke Lebanon yang berimbas kepada penutupan kembali jalur Hormuz oleh Iran. Penutupan ini sebagai respons Iran atas pelanggaran kesepakatan. Akses terhadap Selat Hormuz justru berubah menjadi alat tawar utama dalam negosiasi. Pertanyaannya, apakah jalur energi ini jadi kunci utama atau justru senjata tekanan baru dalam konflik yang lebih luas? Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Guru Besar Hubungan Internasional dari St. Petersburg State University, Rusia, Koni Rahakundini Bakri, dan Alexius Jemadu, Guru Besar Politik Internasional UPH. Selamat malam dari Jakarta semuanya, dengan Tifal di sini, apa kabar? Selamat malam, Pak Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya mau mulai dengan Pak Alex dulu. Sebetulnya Pak Alex, dalam hukum internasional, apa yang dilakukan Iran untuk mengendalikan Selat Hormuz ini sah? Atau ada hal yang mungkin Anda cermati di sini dengan buka tutupnya semua di tangan kendalinya Iran? Ya, seharusnya ini harus dibuka ya, Selat Hormuz ini. Navigasi untuk perdagangan internasional sangat vital bagi begitu banyak negara, termasuk Indonesia, Eropa, Asia, semua ikut kena dampak kalau Selat Hormuz ini ditutup. Dan ini menjadi suatu harapan dari dunia internasional agar ini segera dibuka. Tapi bagi Iran ini adalah suatu alat political leverage bagi dia ya, karena kalau Iran bisa menutup Selat Hormuz, maka itu menjadi suatu sumber kekuatan baru bagi dia. Ya, saya lihat ada beberapa hal mengapa Iran bersikukuh untuk menutup Selat Hormuz ini. Karena kalau Selat Hormuz ini ditutup, dampaknya bagi ekonomi global itu luar biasa. Dan Amerika, khususnya Presiden Trump itu sangat tidak sabar kalau ada tekanan dari pasar, tekanan dari dalam negeri, karena harga energi yang melonjak dan semua itu mempengaruhi ekonomi global secara keseluruhan gitu ya. Jadi penutupan Selat Hormuz itu akan menjadi satu hal yang menimbulkan ketidakpastian untuk perundingan yang akan dilaksanakan akhir minggu ini ya, antara Wakil Presiden JD Vance dan Ghalibaf dari pihak Iran ya. Nah, jadi
memang ini disengajakan oleh Iran untuk membuka front yang lebih luas dalam konflik atau perangnya dengan Amerika Serikat, karena dia tahu kalau ekonomi global itu memburuk, maka kecaman itu akan jatuh ke Presiden Trump Amerika Serikat. Sehingga yang membahasakan, kedua, sorry saya potong ya. Pak, sehingga kalau kemudian membahasakan apa yang dilakukan Iran saat ini, menandakan bahwa upaya gencatan senjata antara Iran dan AS ini terbilang rapuh, bahkan belum diteken bahkan. Oh iya, sangat rapuh ya, menciptakan ketidakpastian baru ya. Kalau Selat Hormuz ini ditutup dan kalau Israel terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Jadi ini yang menimbulkan ketidakpastian baru. Dan kenapa Iran ini bersekuku untuk menutup Selat Hormuz ini? Selain tadi itu menimbulkan gejolak ekonomi global yang menjadikan tekanan bagi Amerika Serikat, juga unsur atau faktor yang kedua bagi Iran itu, kalau dia bisa menguasai Selat Hormuz, maka akan semakin tampak Amerika itu pecah aliansi Barat itu ya, karena ada perbedaan sikap antara Amerika Serikat dengan negara-negara NATO kan. Nah, jadi menyangkut Selat Hormuz ini dia akan pakai sebagai senjata politik begitu ya bagi Iran. Jadi dengan ditutupnya Selat Hormuz itu, Iran itu masih mempunyai satu bargaining yang kuat di dalam perundingan yang akan dilakukan akhir minggu besok ini, karena dia menginginkan sekali supaya rejim ini tetap bertahan ya, dan tetap diakui eksistensinya, dan itu yang dia akan tuntut di dalam perundingan besok ini. Oke, Bu Kony, kalau Anda melihatnya apakah Iran ini benar-benar punya kemampuan mengendalikan penuh lalu lintas di Hormuz dalam jangka panjang, Bu? Ini sebelum kita bicara soal jangka panjang atau jangka pendek, ya kan, Iran itu sedang mengubah Hormuz menjadi instrumen deterrence ekonomi yang sangat futuristik. Jadi cara perangnya itu sudah sangat beda. Karena perang masa depan itu bukan lagi tentang wilayah. Dia itu bicara tentang node-node strategi seperti selat, seperti data, seperti energi, seperti rantai pasok. Dari yang saya sebutkan saja tadi, itu semua dikuasai ada di Hormuz. Jadi kalau ditanya Iran bisa mampu apa tidak, dia sudah pasti mampu. Karena gini, Iran tuh punya kepentingan besar untuk kompromi dengan Amerika ataupun Israel. Pertama, dia tentang survival regime dia. Kedua, dia deterrence untuk nuklir laten maupun misil. Ketiga, dia pengaruh regional dia ya, termasuk Lebanon, buat dia itu menjadi isu core gitu tentang Lebanon. Yang keempat, kontrol strategis Hormuz sebagai leverage. Nah, sorry Bu, saya jeda dulu Bu. Mungkin boleh dibuka dulu kamera Anda Bu, biar kita bisa melihat visual Bu Kony dengan jelas di sini. Boleh dibuka dulu Bu. Sebenarnya, silakan sebenarnya sih udah dibuka loh. Sebentar, saya udah buka sebenarnya. Sebentar ya. Oke, maaf ya. Nah, Ini kayaknya suka hilang-hilang nih karena ya silakan. Boleh Bu, silakan Bu, dilanjutkan Bu. Jadi kalau udah jadi sekarang kalau kita lihat bagaimana kemampuannya Iran itu sangat kuat ya. Dia mengandalkan dia punya arts of defense, 7 pulau strategis Abu Musa, Hengam, Little Trump ya namanya, atau Pelarak Hormuz. Dan itu adalah 1.200 mil dari garis pantai untuk persenjataan asimetris Iran, meliputi 5.000-6.000 lancau laut, kemudian juga rudal anti kapal selam, rudal anti kapal pantai, kemudian drone murah. By the way, saya mesti matiin kamera karena baterainya mau habis. Kalau memang mau bicara daripada baterainya. Oke, boleh dilanjutkan lagi Bu, silakan Bu. Yang ketiga adalah sekarang bukti kontrolnya tuh Iran bisa complete control ya, karena kemudian dengan mayoritas dia sekarang mengizinkan hanya 3 sampai 5 kapal, kemudian sekarang menjadi sekitar 92 kapal per 2 hari lalu. Itu sudah menunjukkan bahwa ternyata dunia itu menurut pada Iran terkait Hormuz. Jadi ini sangat menarik sebenarnya kalau kita bisa lihat apakah Hormuz dijadikan alat kontrol penuh oleh Iran. Yes, dia bisa. Walaupun Amerika mencoba memulihkan lalu lintas dalam hitungan minggu ya, bulan, tapi itu tidak sustainable sebenarnya kalau dia bertahan dengan itu, karena dia butuh 7 sampai 8 destroyer. Kemudian Iran juga itu bisa terus disrupt dengan drone dia yang semakin canggih. Misalnya 2 hari lalu ya, Iran tuh punya kemampuan yang sangat keren gitu untuk bisa tetap mengontrol Hormuz. Saya off dari kamera daripada mati ya. Makasih. Paling yang mau juga saya tanyakan begini Bu, singkatnya, apakah langkah dari Iran menutup Selat Hormuz ini kembali sebagai bagian dari jebakan untuk menaikkan posisi tawar dia di perang ini di hadapan Amerika Serikat, Bu? Jadi kalau ditanya soal ini apakah jebakan atau tidak, menurut saya Iran tuh membuka opsi kontrol terbatas atas jalur ini. Dia punya taktik jebakan yang sangat tegas, dibungkus sebagai kompromi sementara. Pertama, Iran nggak tutup total.
Kedua, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi umumkan pengecualian untuk kapal Cina, Rusia, India, Pakistan, Malaysia, dan Thailand. Dan bagaimana juga untuk pengiriman kemanusiaan dan fertilizer. Jadi untuk fertilizer sebenarnya dunia nggak usah terlalu khawatir. Dan itu semua kapal yang diizinkan lewat itu harus koordinasi kontrol oleh IRGC. Artinya lewat rute utara dekat pantai Larak ya. Jadi kita kayak seperti bayar tol. Buat saya itu sudah menunjukkan bahwa ini adalah safe passage coordinate with Iran Armed Forces yang sudah didengar dan buktinya Amerika saja tidak bisa melawan. Ya, taktik jebakan Iran di sini adalah kompromi taktis untuk hindari eskalasi total. Tapi ini menjadikan Hormuz menjadi jebakan strategis dan juga alat utama tawar dalam perundingan jangka panjang. Oke, kalau kemudian ujung-ujungnya adalah perundingan, maka semulus apa kemudian perundingan yang rencananya bakal dilakukan ini, yang poin besarnya adalah memastikan Selat Hormuz tetap lalu lintasnya berjalan lancar, atau jangan-jangan akan rumit nih proses perundingannya nanti. Kita akan bahas itu di segmen berikutnya, usai jeda berikut ini. Melanjutkan diskusi dengan para narasumber, Pak Alex, kalau Anda sempat menyinggung di segmen sebelumnya soal posisi dari meja perundingan ini penting kalau begitu. Cuman dengan posisi dua negara ini, AS dan Iran punya pendiriannya masing-masing dengan pandangan yang ya ini sudah jelas bertolak belakang kedua belah pihak ini. Maka akan semulus apa kemudian perundingannya terutama yang akan berlangsung di Islamabad, Pakistan ini, terutama dalam konteks Selat Hormuz yang ngaruhnya ke efek ekonomi global, Pak? Ya. Mulus tidaknya satu perundingan internasional itu sangat bergantung kepada tingkat kepercayaan ya oleh pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks ini saya lihat tingkat kepercayaan itu sangat rendah karena gencatan senjata itu belum berapa lama itu sudah langsung dilanggar baik oleh Israel maupun oleh Iran. Nah, yang kedua, saya menduga bahwa Amerika Serikat akan menuntut dengan sangat tegas supaya Selat Hormuz itu harus dibuka ya. Karena kalau itu tidak dibuka, maka ekonomi global akan berpengaruh, tekanan kepada Amerika Serikat itu akan makin tinggi, dan jangan lupa bahwa dari awal Presiden Trump itu menginginkan perang ini cepat selesai, decisive, dan lalu dia bisa konsentrasi pada hal yang lain. Tapi kenyataannya kan perang ini berlangsung lebih lama dan bahkan Iran tidak akan mau menyerah ya untuk menggunakan segala kemampuannya memberikan perlawanan yang juga cukup signifikan dan membuat Presiden Trump juga agak terkejut gitu ya dengan resistensi yang begitu tinggi dan determinasi yang tinggi. Nah, tapi setelah gencatan senjata ini dan perundingan besok itu penuh dengan ketidakpastian, dan saya menduga Amerika akan menggunakan kekuatan yang lebih besar karena itu tadi ya. Ambisi dari Trump untuk menyelesaikan ini decisive once and for all itu kan tidak gampang ya. Artinya dia akan menggunakan kekuatan militer yang lebih besar. Nah, kita berharap itu tidak terjadi dengan perundingan besok ini, dicarikan titik temu. Tapi saya duga bahwa Selat Hormuz itu akan dituntut oleh Amerika Serikat untuk dibuka secepatnya. Karena kalau itu tetap ditutup, saya pikir wibawa Amerika juga akan jatuh dan dia merasa betul-betul di mata dunia internasional itu dia kelihatan kalah begitu. Bu Kony, ada yang berasumsi begini, kalau kemudian dua belah pihak ini tetap bersikeras dengan posisi masing-masing soal Selat Hormuz, apakah ada peluang perang itu akan meluas justru terpusatnya di Selat Hormuz itu, Bu? Dan dua negara dalam hal ini, Iran dan Amerika Serikat, menurunkan pasukan militernya masing-masing? Kalau itu sih udah akan pasti, tetapi kita mesti hargai juga bagaimana sekarang konteks kehadiran Muhammad Bagher Ghalibaf dan GD Vance, ya kan? Jadi gini, ketika figur seperti Vance masuk, itu artinya Washington ini ingin memastikan bahwa hasil perundingan ini nggak cuma diplomatically possible, tapi bagaimana politically sellable untuk pusat-pusat kekuasaan di Amerika. Kita tahu lah tuntutan untuk Trump sebesar apa di sana. Di sisi lain sebenarnya Ghalibaf tuh ini membawa bobot yang berbeda ya. Dia itu bukan sekedar diplomat, tapi dia figur dan jantung sistem politiknya Iran. Artinya ada kehadiran dengan dua kehadiran figur ini, kalau menurut saya bisa dibaca dua hal. Satu, ini bisa menjadi faktor pembeda positif karena keputusan itu akan lebih cepat, ya kan, lebih langsung. Tapi juga bisa faktor pembeda negatif karena dua-duanya posisinya menjadi ideologis atau lebih kurang lentur gitu, akan lebih kaku. Tapi maksudnya Vance dan Ghalibaf ini berarti maksudnya ini bukan lagi meja diplomat, tapi sudah masuk ke gravitasi kekuasaan dan sangat penting. Dan pengaruhnya buat Hormuz pasti sangat besar karena bagaimanapun juga secara strategis
Iran itu menyebut dia bilang begini, Hormuz itu harus betul-betul menjadi pusat kontrol dia karena disinilah lapis keduanya jaminan navigasi di sana bisa masuk. Walaupun IMO itu sudah bilang bahwa ini nggak boleh terjadi karena ini kan punya jalur internasional. IMO sudah bilang seperti itu. Tapi ada beberapa aspek yang bikin Iran juga nggak mau menyerahkan Hormuz begitu saja kendalanya pada Hormuz karena formula nuklir, formula misil dia itu yang ada di dalam poin 15 poinnya Trump itu menjadi kunci juga untuk bagaimana Iran bertahan di Hormuz. Jadi ini benar-benar harga mati tentang dua pihak yang berbicara tentang harga mati. Tapi kalau saya mau bilang sebenarnya kalau perang ini adalah bukan perang tentang wilayah, apakah wilayah Hormuz, apakah wilayah Lebanon, apakah wilayah Iran ataupun Israel. Tapi ini perang tentang aturan dunia ini mau dibawa kemana gitu loh. Karena menurut saya kalau di Lebanon tidak dimasukkan ke dalam solusi di dalam ceasefire atau salah satu item di dalam ceasefire, maka Lebanon akan terus-terusan menjadi konflik karena buat dua pihak, baik buat pihak Israel, baik buat pihak Iran, Lebanon itu dua-duanya strategis. Untuk Iran dia buffer zone, untuk Israel dia betul-betul sumber masalah dengan adanya Hizbullah yang dianggap state dalam state gitu oleh Israel. Oke, Anda sepakat juga Pak Alex harus ada peran Lebanon juga dalam proses perundingan itu, jadi nggak bisa semata-mata Pakistan aja untuk mendamaikan dua pihak itu? Iya, ya saya sepakat dengan Ibu Koni ya, karena bagi Israel mengamankan serangan atau ancaman dari utara dari Lebanon itu strategis sekali bagi dia ya, dan selama ini menjadi kepentingan dari puluhan ribu warga Israel yang tinggal di Israel Utara. Jadi Israel berkepentingan untuk mengamankan wilayah itu. Sementara dari Iran, dari pihak Irannya, proksi Hizbullah itu yang paling kuat dan yang sangat mengancam Israel selama ini, jadi sangat diandalkan oleh Iran. Jadi itu betul-betul menjadi satu poin yang akan dimasukkan dan harus dimasukkan di dalam perundingan, karena jika tidak, kita belajar dari pengalaman sebelumnya ini, Israel berpotensi untuk melanggar kesepakatan yang ada itu. Jadi kalau itu semua itu diintegrasikan di dalam perundingan yang dilakukan oleh kedua pemimpin besok itu memang seharusnya demikian, supaya komprehensif dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan kepentingannya. Itu baik pihak Iran maupun pihak Israel itu berpotensi akan mengganggu kesepakatan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran begitu. Baik, Pak Alex, Bu Koni, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Baik, selamat malam. Kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda berikut ini.